Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Galang Tech ID Channel. Di video kali ini kita akan bahas kembali ya hasil berburu peripheral gaming bekas, tapi tentunya masih bagus ya, yaitu keyboard gaming mechanical dari Aula, yaitu Aula Wings of Liberty Plus. Yang ini yang versi RGB ya, karena untuk model ini ada yang versi rainbow dan RGB. Untuk harga saya dapat dari Facebook Marketplace, harganya 200.000 aja. Nggak saya tahu-tahu lagi ya, karena menurut saya 200.000 ini sudah cocok dengan kondisinya juga. Kalau untuk baru, keyboard ini ada di kisaran harga 400 sampai 500 ribuan ya. Dan ini juga model lama, karena di Aula, di official store-nya di Tokopedia yang model Wings of Liberty ini sudah tidak ada. Di situs resminya juga di aulaindonesia.com, model ini juga sudah tidak ada. Jadi kalau ada yang masih jual baru, sepertinya itu stok lama ya. Oke, langsung aja nih untuk boxnya ya. Ini boxnya lumayan besar ini. Kemudian di dalam boxnya selain ada bungkus keyboardnya, ini ada manualnya. Ini manualnya ada dua versi ya. Ini yang Wings of Liberty Plus sama Wings of Liberty yang rainbow ya. Kalau kita yang ini ya, RGB ini ya. Kemudian ini ada kartu garansinya ya. Karena ini keyboard lama, jadi kemungkinan besar jadi garansinya sudah off ya. Dan yang terakhir seperti biasa, ini ada keycap uler. Keycap untuk kondisinya keyboardnya saat saya datang kotor-kotor biasa aja ya, dan langsung saya bersihkan juga seperti biasa. Keycapnya saya lepas semua dan saya rendam di air hangat dengan sabun. Keyboardnya bisa dibersihkan dengan lap atau tisu basah dan membersih telinga ya di bantu alkohol. Kemudian minusnya ini langsung aja, meski keyboard berfungsi dengan baik, semua tombol berfungsi, RGB-nya juga nyala ya, terang semua ya. Minusnya hanya di sini ya, di keycaps caps lock ini dan spasi ini. Ini ada sepertinya kena bekas rokok, ini ada terbakar sedikit ya, kecil ini. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan. Sama di event juga ada sedikit. Tapi kalau menurut saya ini nggak terlalu berpengaruh ya. Lagi pula keycapnya kan juga bisa diganti ya. Oke, selanjutnya kita langsung bahas fitur-fiturnya dari keyboard Aula Wings of Liberty Plus ini. Yang pertama untuk switchnya ini ya. Ini switchnya versi blue ya, klonnya dari MX Blue yang clicky dan berisik ya. Awalnya saya agak kesulitan ya untuk cari informasinya switchnya ini ya, jenisnya apa, misalnya OTMO atau Gateron. Dan setelah saya reset dan saya lihat sendiri di switchnya langsung ya, saya buka ya, saya lihat ini switchnya buatannya KRGD ya, KRGD yang versi blue ya. Sepertinya ini switch klonnya dari blue lain yang belum terlalu populer, tapi sudah dipakai di keyboard Aula model lain juga, dan kemungkinan besar juga di merek Cina lainnya juga. Sebenarnya tertulis juga di nama-nama keyboard Aula model yang lain, tapi di detail spesifikasinya cuma ditulis blue aja switchnya ya. Jadi oke, jadi bukan OTMU, kail atau Gateron ya. Untuk feelnya setelah saya coba, feelnya mirip-mirip Gateron kalau menurut saya, yang blue atau yang green daripada OTMU. Nanti kita akan tes suara juga dan mengetik seperti biasa dan kesimpulannya juga. Kemudian fitur selanjutnya double injection keycap ya. Ini fitur-fitur standar wajib lah. Jadi keycapnya sudah 2 lapis untuk ketahanan font-fontnya ini juga. Kemudian full and key rollover juga wajib ya fitur ini ya. Jadi semua key atau tombol yang ditekan secara bersamaan nanti akan diregister ya. Kemudian LED-nya RGB ya, bukan yang rainbow ya, karena ada dua versi ya keyboard ini ya, ada yang rainbow sama yang RGB. Untuk yang model ini yang kita ini punya ini yang RGB. Nanti kita akan tunjukkan beberapa profilnya karena tidak disupport lewat software. Jadi seperti biasa kita pakai tombol event dengan fungsi-fungsi ini tadi. Ini ada bridge station juga. Ini bisa dilepas ini dari belakang ya. Di belakang. Kemudian fitur yang selanjutnya yang paling bagus ini. Ini dustproof dan waterproof ya. Jadi anti debu dan anti air. Ini mirip-mirip dengan Corsair K68 yang pernah saya review di sebelumnya. Jadi meski ini modelnya bukan floating keycap ya, alias recessed keycap ya. Jadi keycapnya itu masuk ke dalam ya.
dan seperti ada rumahnya sendiri. Di bagian dalamnya nanti keyboardnya itu dilapisi 2 lapisan. Jadi ada plastik yang melindungi switchnya sendiri, ditambah switchnya sendiri, ditambah dengan apa namanya, lapisan karet ya di switchnya ya. Jadi kalau keyboard Corsair cuma ada lapisan karet mengelilingi switchnya. Kalau keyboard Aula ini ada lapisan karet sama di kotaki plastik gitu ya. Jadi proteksinya double ya. Bahkan lapisan atau lembaran karet ini juga dipatenkan ya. Kalau lihat di box ini bahkan ada nomor patennya juga. Ini ada nomor patennya. Jadi akan saya kasih lihat nanti fotonya, detailnya juga. Oke, begitu dulu untuk fitur-fitur di keyboard Aula Wings of Liberty ini. Sebelum kita lanjut di tes selanjutnya, kita akan tunjukkan beberapa profil dari RGB-nya menggunakan tombol FN. Oke teman-teman, kita akan showcase ya, kita tunjukkan profil RGB-nya di keyboard Aula Wings of Liberty Plus ini. Jadi itu pakai tombol FN ya. Jadi defaultnya di ini ya, profilnya ya. Kemudian kita akan tekan FN PRTSC ini untuk bikin profil LED sendiri. Ini untuk apa namanya, untuk highlight atau nyalakan key tertentu ya. Artinya kan sudah di FN press screen ya, lalu tekan tombol mana aja, misalnya WASD ya, nanti akan nyala. Kalau ditekan lagi nanti warnanya akan berubah seperti itu. Tombol lainnya misalnya ini. Kemudian FN1 untuk menyimpan profilnya tadi ini. Jadi warna ini sudah kita simpan ke profil 1 ya. Coba kita kembali, untuk kembali ke defaultnya FNESC. Oke, kemudian FN1 ya, kita coba tadi bikin profil baru ya. Nah seperti ini. Misalnya untuk mau menghapus profil ini di FN1 ini, kita FN PRT press screen aja, hilang, terus save ke FN1, hilang. Oke, kemudian FN ins ya, untuk ini yang reaktif ini ya, reaktif. Ini juga yang ditekan nyala. Kemudian FNS lagi, udah sama. Ini FN home, ini kembali ya ke profil utama. Ini FN page up untuk ganti warna. Kemudian FN del, ini untuk apa, spektrum RGB nya kiri ke kanan. Ada lagi untuk ini yang keliling-keliling itu profilnya. Kemudian FNN, ini yang full setting. Kemudian ini FN atas sama bawah ini kalau nggak salah untuk brightness ya. Coba kita cari profil yang statik aja. Oh iya ini, oh iya untuk brightness ya. Untuk mematikan FN face down ya, LED-nya mati. Kemudian ini karena ini animasi ke kiri ya, untuk pindah kiri kanan kita pakai FN kiri kanan ya, seperti itu. Dan kalau misalnya ada profil yang animasi seperti ini, FN atas sama bawah untuk mempercepat dan memperlambat animasinya ya. Yang paling cepat animasinya untuk mengurangi jadi lambat, seperti itu. Dan FN pause untuk mouse memberhentikan LED-nya ya. Misalnya ini bergerak, kita FN pause untuk berhenti. Nah, seperti itu. FN pause lagi untuk jalan. Oke, jadi profilnya cukup banyak ya. Dan cukup mudah lah. Tapi kalau masih bingung nanti
Teman-teman bisa lihat di manual booknya, ini ditunjukkan. Oh iya, dan yang terakhir ini ada tombol untuk lock Windows ya. Jadi sekarang nyala Windowsnya. Kalau di FN ini tombolnya, nanti ada di indikatornya W, berarti Windowsnya sudah tidak bisa dipencet, tidak akan muncul. Ini indikatornya juga ya, seperti biasa ya, ada di sini semua indikator cap lock, num lock, dan lainnya. Oke, gitu dulu. Kita akan lanjut di tes selanjutnya. Oke teman-teman, setelah saya coba tadi untuk mengetik dan main game tadi ya, kesimpulannya keyboard ini cukup baik ya, build quality-nya solid, fontnya juga tidak terlalu terkesan gaming ya, dan enak dilihat. LED-nya juga cukup terang juga. Jadi kelebihannya yang pertama ya,
Kita bicara feel-nya dulu ya dari Switch KLGD Blue ini. Ini bisa jadi kekurangan atau kelebihan juga sebenarnya. Untuk feel-nya enak ya, dibuat mengetik atau main game. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini feel-nya mirip-mirip Gateron yang green atau blue. Kalau menurut saya ini feel-nya lebih keras ya dari Switch Click lainnya yang pernah saya coba sebelumnya seperti Razer, Gateron ataupun Otemu. Jadi klikinya lebih renyah ya, lebih renyah kalau menurut saya ya. Beberapa orang pasti suka yang seperti ini, atau beberapa orang lain mungkin juga tidak suka. Saya sendiri karena terbiasa dengan Switch Clicky ya suka-suka aja dengan feel yang agak keras seperti ini. Kemudian fitur dustproof dan waterproofnya cukup bagus ya. Jadi jarang ya fitur anti debu dan anti air ini ada di keyboard budget ya. Biasanya cuma ada fitur anti air aja, fitur anti debunya nggak ada, dan lapisan karet gitu tadi. Jadi membuat keyboard ini lebih mudah dan enak untuk dibersihkan. Jadi ini kelebihan spesial nih bagi keyboard budget seperti Aula Wings of Liberty Plus ini. Kemudian kelebihannya yang selanjutnya, fitur RGB nya cukup banyak tadi ya, yang seperti sudah didemonstrasikan tadi ya, dan keren-keren tadi ya fitur RGB nya. Untuk kekurangannya seperti biasa karena tidak disupport software ya ini, jadi karena profilnya RGB nya banyak, jadi lebih enak ya kalau ada softwarenya ya. Jadi menurut saya kalau keyboard gaming RGB itu sudah wajiblah disupport oleh software RGB. Untuk kekurangan selanjutnya, untuk ini di stabilisasi di gigi yang panjang ini seperti shift dan spasi ini agak rattle ya. Ini stabilisasinya agak kurang ini, tidak agak rattle di gigi yang panjang-panjang ini. Kemudian kekurangannya yang ketiga, yang terakhir, ini di LED-nya ya, meski cukup terang, menurut saya ini bisa lebih terang lagi. Setelah saya buka juga, jadi ini minusnya di fitur anti debu dan anti air di keyboard ini ya. Jadi di lapisan karet pelindung yang mengelilingi switch ini, sayang lapisannya tuh menutupi lampu LED-nya juga ya. Jadi cahaya LED-nya itu tertutupi lapisan karet ini, jadi mengurangi tingkat kecahayaannya. Beda dengan lapisan karet di Corsair P64 yang sebelumnya pernah saya review. Kalau di keyboard Corsair itu lampu LED-nya nggak sampai tertutupi, jadi lapisan karetnya mengelilingi switch dan LED-nya, tapi tidak sampai menutupi lampu LED-nya. Nah, nanti saya kasih foto perbandingan ya keduanya di fitur anti debu dan anti air dari keyboard ini dengan keyboard Corsair. Oke, begitu dulu kesimpulannya, karena ini keyboard budget dari merek lokal juga ya. Memang fitur-fiturnya sedikit, tapi saya terkesan juga di keyboard budget seperti ini ada fitur anti debu dan anti air juga yang lumayan lah sebenarnya. Cuman minus itu tadi ya, pencahayaan sedikit tadi. Jadi saya rekomen juga keyboard ini di kondisi baru maupun bekas. Ini juga sangat cocok bagi teman-teman yang baru pertama kali mencoba Switch Mechanical ya. Pasti bakalan suka lah kalau menurut saya. Oke, begitu dulu review atau pembahasan dari kita untuk keyboard ini, Aula Wings of Liberty Plus. Seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe-nya, dan silahkan komentar di bawah untuk mouse, keyboard, dan gamepad apa yang teman-teman minta untuk kita review di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.